Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat dimulai, kami atas nama pengurus TKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu salat Jumat pada hari ini adalah tepat pukul 11 lewat 57 menit. Saya ulangi, tepat pukul 11 lewat 57 menit. Untuk itu, bagi para jemaah sekalian yang masih berada di rumah maupun yang dalam perjalanan, untuk kiranya segera melangkahkan kakinya untuk menuju ke Masjid Nurul Jannah untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Penyampaian yang berikutnya selaku khatib dan sekaligus imam sholat Jumat pada hari ini adalah Ustadz Kurnia Sumarti. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah masjid kita ini. Kemudian untuk muazzin dan sekaligus bilal adalah saudara Deden Firdaus. Penyampaian berikutnya menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode tanggal 16 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023. Untuk itu akan kami bacakan laporan keuangan tersebut. Saldo awalnya sebesar Rp125.697, terdiri dari item pertama dana operasional masjid sebesar Rp15.680.502. Item kedua dana yatim garis miring sosial sebesar Rp12.550.303. Item ketiga dana pembangunan masjid sebesar Rp734.892. Kemudian penerimaan antara tanggal 16 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023 adalah sebesar Rp1.191.000, terdiri dari pertama perolehan kontak infak Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 sebesar Rp910.000. Kemudian yang kedua, infak jariah dari muhsinin untuk dana operasional masjid sebesar Rp281.000. Saldonya menjadi Rp125.697 ditambah penerimaan sebesar Rp1.191.000 menjadi Rp103.216.697. Pengeluaran antara tanggal 16 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023 adalah sebesar Rp3.440.000,
yaitu untuk pengeluaran kegiatan rutin pengajian dan perawatan masjid dan lain sebagainya. Kemudian kami juga tambahkan ada pengeluaran yang untuk kegiatan ibu-ibu pengajian majelis taklim bulan Juni dan Juli 2023 sebesar Rp1.200.000. Saldonya menjadi Rp103.216.697 dikurang pengeluaran sebesar Rp3.440.000 menjadi Rp99.776.697. Saldo tersebut terdiri dari item pertama, dana operasional masjid sebesar Rp13.431.502. Item kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar Rp12.550.303. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar Rp734.892. Penyampaian yang berikutnya, kami informasikan bahwa masih berencana pada tanggal 29 Juni tahun 2023 insya Allah akan menyelenggarakan sholat Idul Adha. Waktunya adalah pukul 06.45 dengan khatib adalah Ustadz Mahfud LCMA. Beliau dari sekitaran Kalimulia atau tepatnya adalah dari Fordai. Mudah-mudahan kami himbau juga kepada para jamaah sekalian yang akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023 dipersilakan untuk menuju ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh pengurus masjid. Mungkin bisa kami bantu informasinya bahwa kegiatan sholat Idul Adha pada tanggal 28 Juni tahun 2023 di Sekolah Al-Azhar. Silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu. Untuk itu kami harapkan bagi para jemaah sekalian yang akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Kamisnya tanggal 29 Juni tahun 2023 dipersilakan untuk menuju ke Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini. Penyampaian berikutnya kami harapkan para jemaah sekalian yang berada di saf belakang untuk segera maju ke depan. Silakan Pak, para jemaah yang di belakang untuk maju ke depan mengisi saf yang ada di depan. Ini pasti banyak yang kosong Pak. Jadi kita isi dulu saf yang depan, nanti saf yang bagian belakang diperuntukkan untuk para jamaah yang datangnya mungkin lebih belakangan. Sekali lagi kami himbau silakan maju ke depan Pak. Kita penuhi saf sama-sama supaya untuk kita sedikit tertib di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Penyampaian terakhir kami harapkan juga kepada anak-anak sekalian pada saat nanti khatib sedang berada di atas mimbar untuk melaksanakan khutbah dan sekaligus imam sholat Jumat, anak-anak sekalian dimohon jangan bicara, ya, jangan ada yang bicara. Kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut dan kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan khusyuk dan sempurna. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah
لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama di hari Sayyidul Ayyam, awal daripada masuknya bulan Dzulhijjah, Jumat yang pertama ini, sama-sama kita kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selanjutnya kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu harapan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan berbekal iman dan takwa ini yang ada di dalam sanubari kita, yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah, kita dipanggilnya pun oleh Allah, mudah-mudahan mati membawa iman dan Islam. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim yang sering kita baca, di dalam Suratul Yasin ayat yang ke-68, Allah gambarkan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun, wallahu a'lam bishawab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah panjangkan umur kita, kalau barangkali sekarang kita umurnya ada yang 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan lebih dari 60 tahun, kalau Allah panjangkan umur kita, apa selanjutnya? Maka Allah akan kembalikan kejadiannya semula. Kita lihat para hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kita manusia yang tadinya tidak ada, diciptakan Allah menjadi ada, dan nanti di ujung-ujungnya kita kembali menjadi tidak ada. Kita dilahirkan dalam keadaan lemah, menjadi kuat, perkasa, hebat, dan nanti kita menjadi lemah kembali, dan akhirnya kita kembali menjadi tidak ada di hadapannya. Lalu apa yang akan kita peroleh? Apa yang kita harus bawa pada saat kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada satu cerita, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Ada satu orang tua, bapak-bapak, yang dulu waktu mudanya, yang waktu segarnya sehat walafiat, dia berkata satu kata saja menjadi fatwa buat para anak buahnya. Tidak ada yang berani membantahnya. Dia bertindak tegas pada saat itu, pada saat sehatnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika usianya sudah mulai lanjut, maka Allah ambil nikmatnya, nikmat sehatnya Allah ambil. Dia masuk di ruang ICU di salah satu rumah sakit. Anaknya pun tidak bisa untuk menemani dia di ruang ICU. Dia hanya sendiri saja. Lalu tiba-tiba terdengarlah kumandang azan, hayya 'alas sholat. Mari dirikan sholat, mari tegakkan sholat, mari tunaikan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menggapai kemenangan, kita menuju kebahagiaan. Apa yang terjadi, saudara, dengan bapak tua tadi yang dulu sangat dihormati, perkataannya menjadi fatwa buat anak buahnya? Dia mulai membayangkan masa mudanya satu persatu tampil di hadapannya.
dulu waktu masa sehat dan segarnya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau dekat dengan Allah. Dia jauh zikir daripada Allah. Ketika komandan itu masuk melalui rumah sakit, dari rumah sakit komandan azan itu masuk ke jendela berbagai macam pintu kamar, dan akhirnya masuklah suara itu ke dalam ruang ICU dan terdengarlah oleh bapak itu. Lalu saudara, bapak itu berlinang air matanya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan masa mudanya dia habiskan dengan sia-sia. Urusan dunianya lahibun walahun. Dunia penuh sandiwara. Setiap sandiwara pasti ada ujung ceritanya. Lalu berlinanglah air matanya bapak itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, diingatkan oleh Allah siapapun kita, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemukan yang namanya kematian. Siapapun dia pasti akan menemukan yang namanya kematian. Dan kita tidak tahu, dirahasiakan oleh Allah kapan kita akan dimatikan oleh Allah, dan dalam bentuk apa kita dimatikan oleh Allah, dan di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian ini kadang-kadang datang tidak diundang jamaah sekalian. Ketika dia datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak bisa bersembunyi di mana-mana. Lalu para jemaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang kita harus bekalkan untuk kita bisa berbekal diri untuk membawa amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah teori dunia juga sudah menyatakannya? Kita lihat pada saat Idul Fitri kemarin, berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di luar daripada yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ketika datangnya Idul Fitri, satu persatu saudara kita meninggalkan Jakarta dan sekitarnya, kembali ke kampung halamannya. Apa yang dia bawa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia berbekal. Dia tabungkan uang daripada apa yang dia dapatkan hasilkan dari kerjaannya. Untuk apa? Untuk sekedar dia mau menengok orang yang dia sayangi, sekedar dia untuk menengok orang yang dia kasih dan dia cintai. Ada orang tuanya di kampung sana, ada istrinya di kampung sana, ada anaknya di kampung sana. Itu urusan dunia. Bagaimana dengan akhirat kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ruginya kita manusia manakala kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya bekal apa-apa, padahal kita bukan siapa-siapa yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak-bapak dan juga para jemaah sekalian, pada saat ruh masih menyatu dengan jasad kita, pada saat kita masih disehatkan badan kita oleh Allah, bukankah kita diingatkan, man anta alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairu wa syarru falyatahajjat ila nar. Barang siapa umatku yang sudah memasuki umurnya 40 tahun, tapi kebaikannya lebih sedikit ketimbang kejahatannya, atau maksiatnya banyak ketimbang kebaikannya, hati-hati jamaah sekalian, falyatahajjar ilan nar. Kita akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat umur 40 tahun itu adalah satu tanda. Bukankah kereta kalau ingin memasuki satu terowongan, maka lampu dimnya pasti akan dinyalakan? Ada satu orang bertanya kepada masinis, "Bapak, kenapa kereta dinyalakan lampunya?" Wahai anak muda, kereta ini memang dinyalakan lampunya karena kita mau masuk terowongan. Itu satu tanda. Masuk terowongan yang gelap, maka lampunya daripada kereta itu akan dinyalakan. Kita pun sama jemaah sekalian. Ketika kita masuk 40 tahun, kita masuk 50 tahun, ada sinyal-sinyal kematian yang sudah ditandai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya? Rambut kita yang dulu hitam lebat, satu persatu Allah ganti dengan uban. Itu satu tanda kita akan masuk di satu terowongan yang nantinya tanda itu, uban itu harus mulai bertumbuh satu persatu. Maka
Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita berbekal diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal nanti jamaah sekalian, pada saat kita dimakamkan, pada saat kita nanti dikuburkan, dikebumikan, maka kita tidak punya bekal apa-apa. Ketika malaikat munkar dan nakir datang, kita tidak bisa menjawab apa-apa. Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Ada satu jenazah atau mungkin banyak jenazah nanti yang akan minta kepada Allah, ya Allah, tunda umurku ya Allah, hidupkan aku ya Allah sebentar saja, walaupun 1 menit, 2 menit, 3 menit dia minta kepada Allah. Untuk apa? Untuk dihidupkan kembali. Buat apa? Apakah dia mengerjakan sholat? Fa asaddaq wa akun minas sholihin. Saya ingin bersedekah ya Allah, saya ingin bersedekah ya Allah, dan saya ingin beramal soleh ya Allah. Dia tahu di alam kuburnya gelap jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menemaninya. Kalau dulu dia bisa bersama-sama dengan keluarganya bercerita, bersedekah gurau, tapi di kuburan, di makamnya tidak ada yang bisa menemani. Bahkan satu makam ke makam lain tidak sama-sama saling menemani. Kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari sama-sama perintah Allah, aqimus sholat, dirikan sholat, ini menjadi senjata momentum buat kita. Sholat awwalu ma yuhasabu bi'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab oleh Allah bukan zakatnya Pak, bukan pergi hajinya jemaah sekalian. Betapa untungnya orang-orang yang diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah apabila yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah zakatnya. Apabila yang pertama kali dihisab adalah pergi haji atau umrahnya setiap tahun. Tapi kemahaadilan Allah, keagungan Allah, itulah Allah buktikan. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah as-shalah, dirikan salat. Baginda Rasulullah pada saat beliau sakaratul maut akan menghadap Allah, maka ada beberapa kata yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah as-shalah. As-shalat ummati ummati wa ma malakat aymanukum. Salat, umatku dirikan salat, umatku kerjakan salat, umatku tunaikan salat, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang ada di bawahmu perintahkan untuk mengerjakan salat. Orang sakit pun diperintahkan untuk salat, apalagi yang sehat. Orang yang punya jabatan pun diperintahkan untuk sholat, apalagi orang awam. Kematian tidak pernah mengenal umur. Kematian tidak tergantung daripada orang yang sakit. Kematian tidak tergantung daripada orang yang sehat. Berapa banyak orang tua kita yang sakit sudah lumpuh bertahun-tahun di tempat tidur, tapi toh yang dipanggil pertama oleh Allah anaknya, kadang-kadang cucunya. Tapi sementara orang tua kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di penghujung daripada Jumat di siang hari ini, Al-Fakir mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada jemaah sekalian, mari sama-sama jangan tinggalkan sholat. Sholatlah yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Pada saat di hari penghisaban, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi 'ahdi, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di.
أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ولسان المتقين وواسعة الله فيكم أجمعين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وامرا لكم برحمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضوءا ولهديه عداء وعلى جميع من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وعلى طاعتك أجمعين وعن بقية الصحابة أجمعين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولا